Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini, tanggal 31 Maret 2023, adalah malam yang terakhir di bulan Maret ini. Besok sudah tanggal 1 April tahun 2023. Tidak akan terulang lagi Bapak Ibu. Bulan-bulan yang sudah kita lalui tidak akan terulang lagi. Bulan Januari 2023 tidak akan terulang lagi selama-lamanya. Bulan Februari tahun 2023 tidak akan terulang lagi. Hanya berlangsung satu kali. Berarti hidup ini hanya satu kali. Kesempatan momentum yang kita jalani dalam hidup ini hanya berlangsung satu kali. Oleh karena itu mari kita mau jangan sia-siakan waktu setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berarti pula dunia suatu hari kelak akan lenyap. Kalau bulan Januari sudah berlalu, lenyap, sudah tidak ada lagi. Bulan Februari sudah lenyap, tahun 2022 sudah lenyap, tidak akan terulang lagi. Sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, tidak akan terulang lagi tahun 2022. Demikian pula dunia akan lenyap. Mari Bapak Ibu sadar, kesempatan Tuhan berikan hidup ini hanya satu kali. Kita tidak mau sia-siakan, tidak mau hidup percuma, tapi hidup bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, dengan tema orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Amin. Mari melalui firman Tuhan akan menyadarkan kita betapa pentingnya kita penguasaan diri. Pengendalian diri penting. Dan kita bisa terjadi pengendalian diri, penguasaan diri kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di situ Roh Kudus akan menyertai kita. Marilah kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikuti Yesus. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Sebab di luar Yesus, tanpa Yesus kita nothing. Tanpa Yesus kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan bersama kita, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan kita ajaib dan besar. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku merasa damai sejahtera. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah itulah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya bersama Yesus. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku merasa sangat tenang. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku.
namanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, hanya dekat dengan Tuhan Yesus, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan pikiranku dan hatiku Bapa. Layakan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Engkau menjadi pusat hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Ampuni semua dosa salahku. Ampuni Bapa semua kelemahanku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus pimpin hidupku, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 31 Maret 2023. Hari adalah hari yang terakhir di bulan Maret, besok bulan April, dan tidak akan terulang lagi. Oleh itu mari Bapak Ibu Saudara semua gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Maksimalkan setiap kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutulah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Karena hidup ini adalah hidup yang serius Bapak Ibu. Ya, horizontal memang sukacita, tapi secara vertikal mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang sungguh-sungguh mencari Dia ada upah. Itu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Penting pengendalian diri. Saudara, kebobolan tidak bisa mengendalikan diri. Kalau kita menggunakan segala kekuatan kita, kita akan gagal. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, nanti Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 25. Puji Tuhan. Syukur kepada Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita baca firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 25 ayat 1-28. Demikian firman Tuhan. Juga ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan suatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Amin. Kemuliaan Allah memang itu merahasiakan segala sesuatu. Artinya, saudara bisa lihat di balik matahari, di balik bulan bintang itu adalah kemuliaan Allah. Ya, pernahkah kita melihat surga? Nanti adalah kemuliaan Allah. Itu suatu rahasia yang besar. Tuhan akan memberikan suatu surprise buat kita. Rahasia itu adalah milik Tuhan. Banyak yang tersembunyi. Kalau kita baca di dalam Ulangan 29 ayat 9. Banyak hal yang tersembunyi, saudara. Ya, itu milik Tuhan.
Yang penting mari selagi kita hidup ini, kita mau mencari kerajaan Allah. Saya mau baca Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal ini dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Yang penting mari kita belajar taat, lakukan firman Tuhan. Kan di balik semuanya banyak rahasia-rahasia, itu menandakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Terus berikutnya, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikian hati raja-raja tidak terduga. Siapa tahu hati setiap kita, saudara? Kita tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu hati kita. Dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Jadi kita tidak boleh sombong, harus rendah hati, ya. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi lebih bagus, kita tidak boleh berlagak sombong, sok tahu, sok jagoan, jangan, saudara ya. Belajar kita rendah hati, apalagi memang sifat Tuhan Yesus rendah hati. Kita sebagai orang Kristen juga belajar rendah hati. Karena di ayat ke-7, lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Itu apa matamu lihat ini? Coba malu kita, saudara ya. Kalau kita sombong-sombong padahal kita direndahkan, malu. Tapi kalau kita rendah hati ditinggikan sama Tuhan, itu ada kemuliaan Tuhan. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Jadi artinya kita jangan terburu-buru mengambil keputusan masuk di dalam proses hukum pengadilan. Ya, jadi kalau Bapak bisa damai-damailah, tidak usah masuk di dalam proses pengadilan ya. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tapi jangan buka rahasia orang lain. Jangan suka memfitnah ya. Buka rahasia orang lain. Masing punya privasi masing-masing, Saudara. Kecuali kalau kita buka rahasia di hadapan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada rahasia-rahasiaan. Yang penting kita hati kita jujur, tulus. Jadi intinya di dalam ayat ini, milikilah hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Supaya jangan ada orang mendengar engkau akan menyombongkan engkau, dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang. Jadi kalau hidup kita tidak benar, hati kita tidak bersih, tidak tulus, malu kita. Orang akan mencomong kita. Ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Amin. Belajarlah kita berkata tepat dan sesuai dengan tepat pada waktunya. Ya, oleh karena itu minta hikmat datang dari Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan itu benar dan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita menjadi berkat seperti buah apel emas di pinggan perak, katanya. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang benar. Amin. Jadilah kita orang bijak, sehingga hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berdampak, sehingga untuk setiap pendengarnya, mendengarkannya seperti cincin emas. Ya, coba nih. Ya, biar hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Seperti salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang menyuruhnya, yang menyegarkan hati Tuhan. Amin. Orang yang setia pasti menyegarkan hati tuannya. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang setia. Awan dan dingin tanpa hujan, demikian orang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Amin ya. Jangan menjadi orang yang sombong congkak, itu nanti akan malu. Tapi belajar kita rendah hati seperti Yesus. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan tidak lembut memakan tulang. Jadi artinya kita butuh sifat kesabaran dan lemah lembut. Ciri orang Kristen tuh. Ya, jangan mudah marah, mudah tersinggung, jangan ya. Belajar kita sabar dan lemah lembut. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Datang ke rumah orang dengan sifatnya apa? Jelek-jelekan orang, memprovokasi, gosip, segala macam. Itu hindari, saudara ya. Lebih bagus kita kalau kita ketemu ke rumah seseorang untuk berdoa, diskusi firman Tuhan. Bawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan, biar hidup kita menjadi berkat. Orang bersaksi dusta terhadap sesamanya ada seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Setiap ayat firman Tuhan itu punya makna. Makna di ayat 18, supaya kita jangan menjadi orang bersaksi dusta. Berkatalah benar-benar, iya, tidak. Jangan pernah menjadi orang saksi dusta. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesakan ada seperti gigi yang rapuh dan ginkoya. Jadi orang pengkhianat itu sudah hilang kepercayaan, saudara ya. Oleh karena itu belajar kita jangan pernah menjadi orang pengkhianat.
tapi belajar orang setia yang bisa dipercaya. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih ada seperti orang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Amin. Mari hidup kita berdampak, ya. Kalau Tuhan berikan kita kompetensi nyanyian, pujian, mari kita menyanyi itu Tuhan juga menghibur orang-orang yang belum kenal Tuhan, menghibur orang pada susah. Seperti saya menyanyikan sebuah pujian setiap malam dan pagi, membawakan firman Tuhan dan puji-pujian, memberi kekuatan. Saya sendiri seringkali menangis, Bapak. Kalau saya main gitar menyanyi, seringkali saya menangis tersentuh dengan pujian saya nyanyikan. Ya, karena saya merasakan ada hadirat Allah. Di tengah-tengah pujian ada hadirat Allah. Amin. Jikalau setermu lapar, berada dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, bila dia minum air. Mari belajar kita untuk selalu suka memberi. Kita diberkati untuk memberkati, bukan kita diberkati hanya untuk memperkaya diri sendiri, untuk egois kita sendiri. Tidak. Belajar kita untuk memberi berkat kepada orang lain yang memerlukannya. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepada. Amin. Tuhan akan membalas setiap budi kebaikan Bapak Ibu. Tidak sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah buta, saudara. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tapi mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat setiap perbuatan baik kita. Jangan pernah berbuat jahat, tapi berbuat baik. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam di rumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jangan menjadi orang suka berantem, ya. Belajar sabar, belajar punya hati yang lemah lembut seperti firman Tuhan tadi. Belajar kita pengendalian diri, ya. Jangan lost control, ya. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang mulia. Amin. Belajar kita selalu memberikan kabar-kabar baik, ya. Membawa kabar kesejukan, memberikan damai sejahtera. Seperti matahari yang keruh dan sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Orang fasik, ya, pikirannya, katanya selalu orang kotor, ya. Tapi bagi kita orang benar, hidupnya takut akan Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Jangan pernah menjadi orang fasik. Tidak baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang tak dapat mengendalikan diri ada seperti kota yang teroboh tembok. Amin. Dalam nama Yesus, melalui firman-firman selalu kita dengar. Mari Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Hidup di dalam firman Tuhan supaya kita punya pengendalian diri. Roh Kudus akan menuntun kita. Penguasaan diri kita makin bertambah supaya kita tidak dipimpin oleh daging. Orang yang punya pengendalian yang baik, hidupnya tidak dipimpin oleh daging, tidak hidup egois, tapi hidupnya rendah hati. Dia hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Mari oleh karena itu, mari kita hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Mari berjaga dan berdoa. Dan Roh Kudus kami tuntun hidup kita, supaya kita senantiasa di dalam pengendalian diri, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.
dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.